warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pokjawas Madrasah Jakarta Selatan. Kali ini kita akan membahas salah satu topik dari kurikulum Merdeka, yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Selamat belajar. Mari kita pahami dulu pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ada 2 komponen. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Jadi, kompetensi adalah kemampuan, sedangkan lingkup materi adalah materi pembelajaran. Ya, bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran? Yang pertama, langkahnya adalah kita analisis dulu kata-kata kunci pada capaian pembelajaran serta ide-ide apa yang harus dipelajari peserta didik dalam satu fase dan perlu dicapai dalam 1 jam atau beberapa jam, yang pada akhirnya nanti di penghujung mereka dapat mencapai capaian pembelajaran dalam satu fase. Dan yang kedua, kita identifikasi capaian pembelajarannya, kompetensinya apa yang harus dicapai, kemudian materinya apa, dan kemudian kita akan membuat tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur ketercapaiannya. Kemudian langkah ketiga, kita buat tujuan-tujuan pembelajaran dengan mengacu kepada capaian pembelajaran, yaitu kompetensi maupun materi pembelajarannya. Dan untuk capaian pembelajaran dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan ke beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian kita merangkai tujuan-tujuan pembelajaran dalam satu alur dengan mempertimbangkan jenjang kedalaman, kecakupan, serta juga jenjang kesulitannya. Dan berikutnya kita pahami bahwa tujuan pembelajaran itu sama halnya dengan indikator pembelajaran dalam K13. Ya, ini adalah contoh daripada capaian pembelajaran. Di sana terdapat elemen, kemudian capaian pembelajaran. Kita akan coba merumuskan tujuan pembelajaran fase E, mata pelajaran kimia, di mana mata pelajaran kimia ini mempunyai 2 elemen, yaitu pemahaman kimia dan keterampilan proses. Mari kita merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 10, yaitu fase E ya. Mari kita lihat di sini ada capaian pembelajaran, ada kolom kompetensi, ada kolom materi, dan ada kolom tujuan pembelajaran. Kita coba lihat capaian pembelajarannya untuk mata pelajaran kimia kelas 10 atau fase E. Peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, menjelaskan fenomena sesuai kaidah ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Kita lihat di sini di dalam capaian pembelajaran itu ada 2 komponen, yaitu kompetensi dan materi. Kita lihat dulu atau kita identifikasi yang mana kompetensinya. Ketika kita sudah dapat kompetensinya, maka kita berikan warna untuk membedakannya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kolom kompetensi, dan kemudian materi. Setelah kita lihat ada materinya apa, kita masukkan ke dalam kolom materi.
Di sini ada materinya fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dan kompetensinya ada 3, yaitu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan. Bagaimana merumuskannya ke dalam tujuan pembelajaran? Setelah kita lihat bahwa di dalam capaian pembelajaran itu ada kompetensi mengamati, menyelidiki, menjelaskan, berarti kompetensi yang harus dicapai adalah 3 ini. Jadi peserta didik dapat mengamati, kemudian peserta didik dapat menyelidiki, kemudian dapat menjelaskan pada akhirnya. Untuk itu kita buat tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi di dalam capaian pembelajaran. Kita harus sudah terbayang terlebih dahulu kegiatannya peserta didik mau berkegiatan seperti apa, sehingga kita bisa memasukkan tujuan pembelajaran atau dengan kata kerja operasional yang bisa diukur ketercapaiannya dan dapat mencapai kompetensi pada capaian pembelajaran. Kemudian di sini ada mengamati, kemudian menyelidiki dan menjelaskan. Kalaupun tujuan pembelajarannya atau kata kerja operasionalnya tidak seperti itu, dipersilahkan dibebaskan. Kemudian yang kedua, di sini ada materi konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kompetensinya hanya 1, yaitu menjelaskan. Berarti tujuan pembelajaran yang kita rumuskan harus dapat mencapai kompetensi menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita rumuskan tujuan pembelajaran untuk dapat menjelaskan, maka kompetensi apa terlebih dahulu yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Maka di sini saya contohkan untuk dapat menjelaskan, peserta didik menggali terlebih dahulu kegiatannya, baru setelah itu menjelaskan. Dan untuk menempatkan kata kerja operasional apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran, dipersilahkan dengan membayangkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai capaian kompetensi di dalam capaian pembelajaran. Ya, yang berikutnya ini adalah kelanjutan dari yang tadi ya, kimia kelas 10 fase E. Dipersilakan untuk tujuan pembelajarannya dibebaskan mau memakai kata kerja operasionalnya apa, yang jelas semuanya untuk mencapai kompetensi dalam capaian pembelajaran. Ya, di sini kita akan coba merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab fase A. Di sini capaian pembelajarannya peserta didik mampu mendengarkan komponen bahasa seperti fonem, kata, intonasi, penanda wacana tentang topik perkenalan, keluargaku, hobiku, rumahku, nama-nama buah, warna, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kompetensi dalam capaian pembelajaran ini adalah hanya 1, yaitu mendengarkan. Maka kita masukkan kompetensi mendengarkan di dalam kolom kompetensi. Berikutnya, materinya ternyata di sini di dalam capaian pembelajarannya materinya sama, hanya topiknya yang berbeda. Maka di materi atau di kolom materi yang di breakdown atau dijabarkan adalah topiknya. Jadi yang pertama topiknya adalah komponen bahasa seperti fonem, kata, intonasi, penanda wacana tentang topik perkenalan. Yang kedua adalah tentang keluargaku. Nah, di sini pada tujuan pembelajaran ini dirumuskan bagaimana agar peserta didik dapat mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik biasanya diawali dengan menyimak, kemudian tandanya dia mendengarkan dengan baik, maka dia dapat menirukan, dan yang ketiga dia dapat mengidentifikasi.
gitu ya. Jadi di sini saya coba untuk memasukkan tujuan pembelajaran, bagaimana dapat mendengarkan dengan baik, yaitu diawali dengan menyimak, kemudian menirukan, dan kemudian mengidentifikasi. Ya, berikutnya juga dengan materi atau topik berikutnya yaitu keluargaku. Nah, untuk topik yang kedua, tujuan pembelajarannya silahkan dibedakan. Ya, dibedakan agar tidak merasa bosan kegiatan pembelajarannya ya. Ya, jadi setelah kita coba merumuskan tadi untuk mata pelajaran kimia fase E dan juga bahasa Arab fase A, kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pahami CP-nya, yang kedua adalah identifikasi kompetensi dan konten materinya, kemudian berilah tanda dengan warna berbeda antara kompetensi dengan materi agar mudah membedakannya, dan yang ketiga, lihat kompetensi apa yang harus dicapai pada capaian pembelajaran, kemudian buatlah TPTP dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur pada evaluasinya. Untuk mencapai kompetensi pada capaian pembelajaran seperti layaknya indikator pada K13. Berikut adalah salah satu format merumuskan tujuan pembelajaran. Ini hanyalah contoh ya, silahkan dikembangkan atau dengan versi yang lainnya. Di sini bagaimana peserta didik memasukkan capaian pembelajaran, materi pembelajarannya, kemudian bisa mengidentifikasi mana kompetensinya, kemudian dimasukkan ke dalam kolom kompetensi, kemudian mengidentifikasi ruang lingkup materinya, kemudian dimasukkan ke dalam kolom ruang lingkup materi, dan kemudian bagaimana merumuskan tujuan pembelajarannya dari kompetensi dan materi yang sudah diidentifikasi, dan untuk mencapai ketercapaian kompetensi di dalam capaian pembelajaran.